Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi dalam kajian Asma'ul Husna yang ke-27 yang bernama Ya Bashir. Zikir ini secara etimologi ataupun dalam bahasa Ya Basir yang bermakna Allah yang maha melihat segala yang besar dan halus, yang dekat dan jauh. Dalam kajian bahasa Arab, kata Ya Basir berasal dari kata basyara yang artinya harifahnya adalah melihat. Namun dalam pengertian yang lebih luas, basyara bisa berarti ilmu ataupun kejelasan. Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana dikutip dalam Al-Quran senantiasa melakukan dakwahnya kepada para terpidana dan petugas di lingkungan penjara dengan mengatakan, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan bukti yang sangat jelas dan nyata. Basyirah, Quran Surat Yusuf ayat ke-108. Di antara ayat lain yang mengupas zikir Asma'ul Husna ini, dalam firman Allah SWT yang berbunyi, dan sesungguhnya kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat ke-2 halaman 96. Ini juga ditegaskan pada ayat lain yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. An-Nisa ayat keempat. Realisasi zikir ini dalam keseharian di mana kita harus mampu berperilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Menelusuri dalam kajian Torekot Naqsabandiyah lewat zikir jenjang suluk ini bisa dilakukan pendekatan muqarabah, baik muqarabah mutlak, muqarabah alfal, hingga muqarabah ma'iyah. Inti dari maqam zikir itu menghadirkan hati kita bahwa 24 jam Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita sebagai makhluknya. Tentunya kita akan merasakan malu manakala melakukan dosa dan maksiat, walaupun manusia tidak melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat apa yang kita lakukan. Apabila ini kita hadirkan dalam jiwa kita, tentu maksiat dan dosa dapat diminimalkan. Kelebihan zikir Ya Bashir di antaranya. Yang pertama, seseorang yang mau membaca ataupun mengamalkan Ya Bashir sebanyak 100 kali setelah sholat Jumat, insya Allah akan diberikan kekuatan pada pandangan dan nur pada wajah orang tersebut. Yang kedua, seseorang yang mewiridkan zikir Ya Bashir sebanyak 100 kali sebelum sholat Jumat, insya Allah akan menjadikan kita terang hati dan pikiran akan bertambah cerdas. Yang ketiga, seseorang yang membaca Ya Bashir sebanyak 100 kali berulang-ulang antara sholat fardu yang utama setelah sholat Jumat, niscaya Allah akan menjadikan orang itu mulia dalam pandangan orang yang ramai. Yang keempat, seseorang yang membaca Ya Bashir 100 kali sebelum sholat Jumat, insya Allah hatinya akan terbuka dan selalu diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itulah beberapa kelebihan-kelebihan dari zikir ya Basyir. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.